Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Titik Clara Slapsila dengan NPM 2010301122. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah berbicara untuk membedah video menjadi pembicara yang ideal. Kali ini saya mengambil video dari YouTube Kak Panji Pragiwaksono. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan memberikan contoh video YouTube dari Kak Panji berikut. Check it out. Bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Nah anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua nggak pernah lupa. Abis itu pendidikan tuh jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD. Tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia nggak mau sekolah. Terus gua, Gamila, nanya sama dia, gak pernah jawab, muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget, aku gak mau sekolah, aku malu, yang lain udah bisa baca tulis, aku belum, aku goblok. Itu anak TK 0 besar, anak TK 0 besar gak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia gak mesti bisa, tapi beberapa SD yang ilegal tuh, ini ilegal nih gak boleh nih, ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Makanya beberapa TK suka ngajarin, Dipo tuh gak harus bisa, masalahnya yang lain udah bisa. Dan dia mengalami pressure itu. Terus ngebayang gak sih, I love my son, 6 years old, malu karena gak bisa baca tulis. Sebentar gue pengen bilang sama anak gue bahwa gue pun mengalami hal yang sama. Karena tiap orang bakatnya beda-beda, tapi toh pada akhirnya gue tahu bakat gue dan gue ketemu karir gue. Jadi gue bilang sama anak gue, nah gak usah sedih, ayah aja SD, SMP, SMA ranking paling bawah. Terus dia ngeliatin gue kayak, oh berarti nurun dari lu. Lu sih bego. Turun ke gue. Coba lu pintar. Tapi untungnya ada kejadian yang membuat dia sadar bahwa setiap anak bakatnya beda-beda. Emang dikasih caranya, dikasih jalan sama Tuhan. Jadi suatu hari waktu dia TK, waktu TK 0 besar, gue jemput dia. Jadi kan kalau misalkan anak-anak TK dijemput, orang tuanya itu nunggu di balik pintu kelasnya, di luar. Gak boleh masuk ke dalam karena takut ngeganggu. Nah waktu itu gue jemput dia nih, ini semua ibu-ibu nih, kecuali gue sendiri bapak-bapak. Karena kan biasa entertainer kan jamnya beda ya sama orang-orang lain. Jadi mumpung gue bisa, gue jemput aja anak gue. Mama semua nih kecuali gue. Pintunya kebuka, anak-anak pada lari keluar. Dipo ngeliat, dia teriak, ayah. Dia lari nyamperin gue, bawa kertas. Terus gue bilang, ini apa? Karena ada gambar ini gambar apaan sih gitu. Terus dia bilang, oh ini Conglin ngasih aku gambar. Ini gambar apa? Gambar Angry Bird, tapi jeleknya bego dia. Terus gue bilang sama dia, nak, Conglin itu gambarnya jelek bukan berarti dia bego, artinya kamu bakatnya digambar. Sebaliknya, kalau kamu belum bisa baca tulis dan dia bisa, juga bukan berarti kamu bego. Nah artinya bakatnya dia ada di baca tulis. Kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah main dulu sana. Terus dia lari. Terus gue bilang, maaf ya, mamanya Conglin. Mamanya di sini. Mamanya Conglin yang bilang bego, di samping gua pas. Kan dia nggak tahu ya. Kan gua tahu siapa mamanya siapa. Ini anak keluar main ngomong Conglin bego, emak aja sebelah sini. Emaknya kayak mau gambar tapi bukan anak gue. Ya gitu. Ya di sana. Maaf ya mamanya Conglin, Assalamualaikum. Kabur gue. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja, tahun zaman jebot gitu dulu, udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarzan bilang, gue mau cabut ke kota. Bosan gue di hutan mulu, gak ada yang bisa gue nikahin. Buluan semua, cabut gue. Terus dia bilang sama hutannya, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gue jadi pemimpin hutan ini. Tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan, biar satu hutan bisa tahu. Kalau gorila mah gampang, wah gitu. Singa, wah gitu. Ayo tapir silakan.
Nggak fair kan, nggak fair kan. Katanya semua, kan kasihan. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah, SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga. Dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan benar. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Bahkan bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau ntar aja. Lu kata ini non-bar. Nah, tadi merupakan cuplikan video dari Kak Panji. Siapa sih yang nggak kenal Panji Pragiwaksono? Seorang aktor, penyiar radio, presenter televisi, penulis buku, penyanyi rap, sekaligus pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan alumni dari Institut Teknologi Bogor dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Menurut saya, Kak Panji itu merupakan contoh pembicara yang ideal, di mana pembicara ideal itu mampu menguasai panggung dan situasi dimanapun ia berbicara. Selain itu, ia bisa memilih topik yang tepat. Dari video tersebut, pembicara menguasai seluruh topik yang disampaikan, sehingga informasinya terdengar jelas dan isinya tidak terbelit-belit sesuai tujuan yang disampaikan. Selain itu, ia mampu memahami latar belakang pendengar, di mana pendengarnya itu merupakan orang-orang yang sudah dewasa, mahasiswa tingkat akhir, orang-orang yang sudah bekerja bahkan berumah tangga. Selain itu, ia memahami situasi pendengar, bagaimana pendengar itu menyikapi pendidikan Indonesia yang harus disamaratakan. Maksud dari disamaratakan itu, muridnya harus yang bisa atau tidak bisa, harus bisa. Padahal menjadi seorang murid itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Di sini pembicara juga mempunyai tujuan yang jelas. Di mana tujuan yang jelas, ia ingin menyampaikan informasi yang penting. Bagaimana sih menyikapi pendidikan Indonesia yang benar dan tepat. Selain itu, ia memberikan solusi bagaimana menyikapi pendidikan Indonesia yang benar dan tepat. Selain itu, ia meyakinkan pendengar dengan cerita-cerita nyata di kehidupannya. Sekaligus di dalam menceritakan kehidupannya, ia mengapresiasikan ceritanya dengan humor sekaligus kontak langsung dengan pendengar, sehingga pendengar akan merasa terhibur dan tertawa. Ia bisa menguasai tempat dengan gestur tubuhnya yang menggerakkan tangan, mimik muka yang lucu, dan berbicaranya yang aneh-aneh. Oleh karena itu, pendengar akan terarah sesuai dengan keinginan pembicara dan juga pendengar akan merasa terhibur dengan lelucon yang disampaikan pendengar. Apalagi Kak Panji seorang pelawak yang tidak pernah lupa dengan kata-kata lucunya. Selain itu, memiliki kemampuan linguistik, berbahasa yang baik, agar pendengar itu merasa paham yang disampaikannya. Walaupun ada kata-kata yang digunakannya itu kasar dan tidak formal. Mungkin ia lakukan karena pendengarnya itu adalah orang-orang yang sudah bisa memilih kata yang baik dan benar. Juga bisa bahasa yang digunakan itu merupakan kehidupan dalam sehari-hari yang dilakukan, sehingga pendengar itu merasa mengobrol atau mendengarkan curhat dari si pembicara. Penampilan yang sempurna. Penampilan sempurnanya ia meyakinkan pendengar dengan cara berbicara, bahasa, dan pesan yang disampaikan. Seorang Panji yang menceritakan pengalaman hidupnya yang nyata
mungkin bisa dijadikan motivasi untuk diri kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.